Market Analysis 20 September 2022 kita akan lihat sejenak berita apa saja yang menggerakkan market atau menjadi sentimen untuk market. Ya, seperti biasa, hot oil masih tetap terfokus pada 3 poin utama ini, pembelakuan batas harga minyak Rusia, naiknya kasus di China, dan juga kekhawatiran resesi yang masih tetap akan mengganggu jalur supply versus demand kita. Kemudian kalau kita lihat dari perkembangan yang lebih lanjut adalah kabar bagus dari Jerman, di mana dikabarkan mereka hampir mencapai kesepakatan untuk jangka panjang dengan Qatar. Ini adalah perihal untuk pasokan gas pengganti suplai gas Rusia. Pasokan didapat dari ekspansi lapangan utara Qatar yang baru dan diperkirakan baru akan online di tahun 2026. Kesepakatan pasokan tersebut tentunya akan positif bagi Jerman dan tentu juga untuk Uni Eropa. Tapi sayangnya hal tersebut belum akan menjadi solusi yang segera dalam waktu dekat untuk menangani krisis energi di Berlin karena proyek ekspansi lapangan utara dari Qatar tersebut baru akan berjalan di tahun 2026. Jadi belum akan ada pasokan sebelum 2026. Nah, ini berarti Eropa masih bisa terancam terkait dengan menipisnya supply untuk menghadapi musim dingin. Proyeksi FOMC terkini dari Bank of America, Wall Street Journal, dan juga ING. Mereka sama-sama mengestimasi sekitar kenaikan 75 basis poin untuk pertemuan bulan September. Dari Bank of America, naik 75 basis poin September dengan target akhir tahun terminal rates di angka 3,75 sampai 4%. Lalu kemudian ditambahkan lagi dengan kenaikan 25 basis poin di tahun 2023, sehingga terminal rates nantinya akan menjadi kisaran 4 sampai 4,25% di tahun 2023. Bank of America juga memperkirakan bahwa Fed kali ini akan menegaskan sikap kebijakan restriktif diperlukan untuk beberapa waktu. Hal ini untuk menjaga ekspektasi pasar terkait dengan potensi penurunan suku bunga saat inflasi tersebut mulai bergerak lebih rendah. Bank of America memperkirakan kenaikan 75 basis poin. Bank of America memperkirakan kenaikan 75 basis poin sendiri kemungkinan belum akan berdampak langsung pada dolar, sehingga kemungkinan fokusnya adalah terkait dengan pernyataan tambahan. Dan pasar efek kemungkinan menunjukkan USD bisa saja menguat lebih lama atau bahkan bisa jauh lebih kuat. Sementara itu, pandangan dari Wall Street Journal yang mengatakan bahwa Fed bisa terus menaikkan suku bunga sampai memaksa tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Pengangguran lebih tinggi dan perlambatan pertumbuhan upah yang berfungsi untuk menekan demand ataupun permintaan, sehingga nantinya inflasi mulai terkendali. Powell berhenti berbicara tentang soft landing, kecuali jika ditanya, dan komentar bulat cenderung mendukung untuk suku bunga segera naik ke 4%. Wall Street Journal melihat indikasi tersebut di pertemuan FOMC terakhir, sehingga menggarisbawahi bahwa Fed siap melakukan pengorbanan apapun agar bisa mengendalikan inflasi. Jika Fed akan menaikkan 100 basis poin, maka Fed harusnya memberi petunjuk, sehingga tidak ada pembicaraan tentang 100 basis poin, jadi kemungkinan peluangnya relatif minim. Dan diketahui bahwasanya sampai saat ini peluang untuk kenaikan 100 basis poin berada di kisaran 17%. Artinya, mayoritas memperkirakan kenaikan tersebut di angka 75 basis poin. Sementara dari ING mengatakan proyeksi kenaikan 75 basis poin untuk ketiga kalinya secara beruntun. Ya, kita sudah tahu bahwasanya di pertemuan bulan Juni dan Juli sudah dilakukan kenaikan 75 basis poin. So, ini adalah kali ketiga yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Powell, yaitu terkait dengan jumbo raising rates atau kenaikan suku bunga jumbo berikutnya masih bisa terjadi di bulan September. Inflasi tetap tinggi, berarti kenaikan 100 basis poin pun memungkinkan untuk dilakukan. Tapi melihat dari ekspektasi inflasi dan juga rencana harga perusahaan kurang mengancam dan prospek pertumbuhan yang juga lebih tidak pasti, maka ING justru tidak melihat peluang untuk kenaikan 100 basis poin tersebut di bulan September. Ya, inilah diagram ataupun tabel yang disediakan oleh ING. Kita bisa lihat di sini Federal Fund Rates untuk ekspektasi semula diperkirakan 3,4% di bulan Juni yang lalu, diupdate menjadi 4,1%. Ini berarti ada kisaran untuk akhir tahun 2022, kalau memang terminal risk mencapai 4,1%, berarti bisa saja di September 75, kemudian November 50, dan Desember bisa saja dilanjutkan dengan 50 basis poin kembali. Dan ini adalah data housing untuk malam ini, housing starts dan juga building permits. Ekspektasi pasar kemungkinan diperkirakan masih tetap sideways untuk responnya dikarenakan market masih tertuju atau menunggu terkait dengan pengumuman dari FOMC besok.
Ya, seperti biasa, aktual lebih besar dari ekspektasi akan mengakibatkan strong US dollar, yang berarti indeks saham, gold, dan juga currency lain akan mengalami penurunan. Sementara aktual lebih kecil dari ekspektasi akan mengakibatkan pelemahan US dollar, dan untuk kesempatan indeks saham lanjutkan kenaikan seperti di sesi Asia ini, juga untuk emas kembali akan naik di atas at least mungkin menguji 1679. Lalu kemudian other currency seperti pound sterling diharapkan juga mengalami rebound secara teknikal. Nah, untuk keempat data kali ini, kita akan melihat fokusnya adalah dari housing start. Yang artinya, kalau misalkan kita menginginkan penguatan dolar, maka diharapkan data tersebut relatif lebih bagus daripada ekspektasi. Salah satu atau salah dua dari data ini harus berada di atas ekspektasi untuk memperkuat US dollar. Beralih kepada US Treasury Yield di grafik keempat, kita masih tetap melihat laju kenaikannya berdasarkan alur dari trend channel yang mengalami kenaikan. Oke, saya perbesar di sini, kita lagi-lagi tertahan di zona support dan juga areal tengah. So, saya tambahkan saja areal trend line ataupun resistance trend line. Jadi kemungkinan areal tengah ini di 3.571. Ya, kita akan melihat apakah mampu untuk jebol atau alias tembus di atas tersebut atau tidak. Kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya, dia masih tetap dalam zona ketiga ini. Ya, jadi kemungkinan potensinya masih bergerak di dalam zona resisten ataupun zona support. Nah, permasalahannya apakah nanti malam terjadi kejutan dengan terjadinya kenaikan break area resisten atau justru turun di bawah area support, yang berarti juga menandakan kemungkinan keluar dari jalur trend channel naik. Sangat wajar kalau misalkan kita memperkirakan untuk saat ini dia masih tetap sideways karena memang market mau tidak mau menantikan pengumuman dari FOMC besok malam. Nah, kaitannya dengan grafik H4, sementara di daily chartnya justru kembali menyentuh atau mendekati level resisten. Ya, kita belum tahu apakah ini akan terjadi rejection apa tidak, tapi kalau lihat dari gejala-gejalanya, maka sudah ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 candle terakhir kecenderungannya dengan small body candle, jadi ada keraguan di sana untuk melanjutkan kenaikan. Tapi bisa saja mungkin nantinya justru mendapatkan trigger atau pemicu yang baru untuk tembus zona atas. Tapi kalau misalkan sesuai dengan skemanya, maka secara teknisnya memang harusnya terjadi pola penurunan. Itulah sebabnya kemungkinan emas ataupun other currency memiliki kesempatan untuk mengalami kenaikan. Tapi kita cek lebih dulu, apakah betul dari sisi US dollarnya mendukung hal tersebut apa tidak. Di sisi US dollar, DXY menunjukkan potensi pergerakan yang relatif sideways juga sama, dan Anda bisa lihat di sini posisi candle kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 candle di situ yang menunjukkan pola doji yang seharusnya sudah sangat-sangat dipastikan dia harusnya mengalami penurunan. Tapi masalahnya, apakah penurunan tersebut bisa berlangsung atau tidak? Semua akan bergantung dari sentimen market. Sentimen manakah yang dimaksud? Sentimen tersebut terkait dengan rencana kenaikan atau isu kenaikan suku bunga yang 100 basis point. Ya, sebelumnya kita sudah lihat dari beberapa pandangan bahwa 100 basis point tersebut relatif minim, sehingga kemungkinan bisa diabaikan. Dan mungkin saja kita akan melakukan pola penurunan lebih lanjut dari US dollar. Tapi lagi-lagi level support berada di level yang sangat kuat. Apakah dia mampu untuk tembus atau tidak? Kalau tembus, berarti kita bisa harapkan penurunan di level support berikutnya.